ding. Ready, go. Ding 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 ding. Ketik dulu. Alkisah suatu hari di pedusunan yang sangat sepi, sunyi, hiduplah seorang janda mempunyai anak laki yang bernama Malim Kondang. Kehidupannya sangat sederhana, sangat miskin. Kadang-kadang makan sehari sekali, itu pun nggak pakai lauk. Suatu ketika Malim Kondang sudah mulai menginjak dewasa. Karena sudah dewasa, dia merasa jenuh dengan keadaan yang begitu menyedihkan itu. Maka suatu ketika Malim Kondang berpamitan kepada ibunya. Ibu atau mama Malim Kondang akan pergi merantau, pergi jauh, akan mencari duit. Nanti kalau sudah dapat duit banyak, ibu akan saya bagi dan akan saya bahagiakan. Ibunya pertama merasa keberatan karena ditinggal Malim Kondang sendirian, tidak ada temennya. Kalau punya kambing, punya ayam, punya sapi masih ada yang nemenin. Itu nggak punya apa-apa. Mana hidupnya masih jauh dari tetangga. Jadi rumahnya masih jarang-jarang gitu nih. Kalau malam lampunya masih pakai lampu yang dari minyak tanah. Masaknya masih pakai kayu bakar. Yang buat masak nasi masih dari tanah liat. Nah, yang buat nyiduk sayur, buat nyiduk sayur itu yang bikin dari kulit kelapa, batok namanya. Itu buat nyiduk sayur, buat nyiduk air, buat mandi, gayungnya dari itu, masih sangat sederhana. Apinya, korek itu isinya diisi minyak tanah, terus dikasih kapas, jadi basah, di cis gitu baru nyala. Nah, setelah nyala, kalau mau masak di daun kelapa yang kering sama kayu-kayu yang bakar baru masak. Nah, Alkisah Malim Kondang sudah direstui ibunya, maka berangkatlah merantau. Bismillahi tawakkaltu 'alallah. Ya ibu, doakanlah anakmu supaya usahanya berhasil. Ibunya mendoakan, ya anakku, mudah-mudahan kau berhasil, membawa rezeki yang barokah, di perantauan yang hati-hati ya, jalankan ibadah. Nah, ceritanya setelah pergi, hari berganti hari, bulan berganti bulan, bahkan sudah bertahun-tahun Malim Kondang tidak pernah memberikan kabar terhadap ibunya. Sudah bagaimana, ibunya sudah tua renta, memikirkan Malim Kondang, bahkan sudah sampai sakit-sakitan. Suatu ketika rupa-rupanya ada yang pernah mendengarkan bahwa Malim Kondang sudah berhasil. Malim Kondang sudah berhasil karena berkat doa orang tua tadi. Jadi Malim Kondang berhasil, sudah menjadi orang kaya raya. Bahkan Malim Kondang punya kapal pesiar. Nah, yang kayak kapal yang punya Ayah Antok gitu. Suatu ketika ibunya saking senangnya dia mendengar anaknya Malim Kondang sudah berhasil, maka dia sambil berjalan tertatih-tatih menuju ke tempat kapal yang mendengar katanya kapal itu milik Malim Kondang. Nah, akhirnya menanyakan kepada pegawainya, Pak, apakah benar kapal ini milik
Malim kondang. Nah, petugas iya benar Bu, kenapa Bu? Nah akhirnya ibu itu pengen ketemu dengan anaknya Malim kondang. Rupa-rupanya ibunya tidak pangkling, wajahnya Malim kondang meskipun sudah menjadi kaya raya. Nah, akhirnya ibunya ini menanya, ya anakku Malim kondang kau sudah berhasil, alhamdulillah berkat doa orang tua kau sudah menjadi orang kaya raya. Wah, Malim kondang rupa-rupanya sudah lupa bahwa itu ibunya. Jadi bukan lupa tapi melupakan, malu dia malah melihat orang tua renta, miskin, pakaiannya jelek. Malim kondang merasa orang kaya, malu sama anak buahnya, malu sama anak buahnya. Malim kondang lalu mendekati, nak aku ini ibumu, nak aku ini ibumu. Malim kondang semakin marah, engkau ada pengemis, dikatain gitu ibunya. Bukan ibu saya sudah gak ada, kasarnya begitu. Nah, karena ibunya ini paham bahwa itu Malim kondang benar, sampai mendekat Malim kondang kejam, ibunya ditendang sampai suatu ketika ibunya itu berdoa, ya Allah, anakku telah berbuat dolim kepada ibunya, maka balaslah dengan kelakuan yang kurang pantas terhadap ibu. Wah, itu pada siang hari itu wadah guntur, apa tuh ya, gledek tuh, petir yang sangat besar sekali. Nah, suatu besar itu Malim kondang kapalnya langsung kanyut. Wah, dia teriak-teriak sama ibunya, ibu maafkan Malim kondang, ibu maafkan Malim kondang, ibu maafkan Malim kondang. Karena itu sudah dihukum oleh Allah, maka Malim kondang ibunya tidak mendoakan menjadi batu, tapi karena kesombongan kesalahan terhadap orang tua, maka oleh Allah dijadikan Malim kondang menjadi batu. Jadi batu Malim kondang itu akhirnya. Makanya ingat, jangan sekali-kali. Nah, kalau kamu udah sukses, udah kaya, bentak-bentak mama, bentak-bentak ibu, ingat itu harus sayang sama mama, sayang sama ibu, biar berkah, soleh, manfaat dunia akhirat, selamat menjadi orang kaya, punya mobil, punya rumah mewah, sayang sama orang tua, sayang sama saudara, semua sayang, akhirnya rezekinya tambah berkah. Nah, inilah kisah Malim kondang yang durhaka terhadap ibunya, akhirnya dikutuk menjadi batu. Namanya Malim kondang. Demikian cerita pada malam hari ini, semoga bermanfaat. Yang baik kita ambil, yang jelek kita buang. Cerita malam ini ditutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismika Allahumma ahya wa bismika amun.